Selamat pagi Pak Yosep, teman-teman Asdos dan teman-teman yang lain. Kami dari kelompok 4 akan mempersembahkan sebuah roleplay berdasarkan kasus 1, yaitu bio berdasarkan pertanyaan dari tenaga kesehatan. Di sini kelompoknya, anggotanya adalah Agatha 053 sebagai apoteker 1, Pisga 057 sebagai apoteker 2, Yobelin 055 sebagai perawat, saya sendiri 054 sebagai pasien, dan Rista 058 sebagai dokter. Mari kita saksikan videonya. Di sebuah rumah sakit, seorang pria datang dengan keluhan lemas. Pasien lantas diantar menuju ruang unit gawat darurat untuk mendapatkan penanganan. Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa kami bantu? Tolong saya, Sus. Mari, Pak, silakan berbaring di sini. Jadi, apa yang Bapak rasakan? Saya lemes banget ya, Sus. Sudah berapa lama ya, Pak? Sudah 1 minggu ini, terus saya tuh diarenya 1 bulan ini, tapi nggak berhenti-berhenti gitu, untuk diare. Oh, iya. Mohon maaf, Pak. Boleh tahu nama dan umur Bapak? Nama saya Agus, Sus. Terus saya umurnya 36 tahun. Baik, Pak. Terima kasih. Kemudian, apakah Bapak sedang menjalani pengobatan untuk penyakit tertentu? Tidak ada, Sus. Sebelumnya, saya cek tensi dan suhu terlebih dahulu ya, Pak. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia, Sus. Perawat kemudian melakukan pemeriksaan tekanan darah dan suhu tubuh pada pasien. Oke, Pak. Jadi untuk tekanan darahnya 102/74. Kemudian untuk suhu badannya 39 derajat Celcius. Cukup tinggi ya, Pak. Bapak silakan beristirahat sementara. Saya akan menghubungi dokter untuk berkonsultasi. Baik, terima kasih, Sus. Perawat kemudian menghubungi dokter. Selamat pagi, Dok. Saya perawat yang bertugas di UGD. Pagi ini ada pasien yang bernama Pak Agus. Langsung lebih dari sejak 1 minggu terakhir. Oh, baik, Suster. Saya akan segera ke UGD untuk menangani. Dokter kemudian menemui pasien di UGD. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya Dr. Rista. Kebetulan saya dokter yang sedang bertugas saat ini. Perawat sebelumnya memberikan saya info bahwa Bapak Agus sedang memiliki keluhan diare yang berlangsung sudah lebih dari 1 bulan. Kemudian, Bapak juga memiliki hemoroid dan sedang dalam kondisi lemas sejak 1 minggu terakhir. Apakah benar begitu, Pak? Pagi, Dok. Iya, benar, Dok. Benar sekali, saya tuh nggak bisa duduk lama-lama gitu, masih sakit gitu. Terus saya belakangan ini juga saya tuh sering lemas, terus kalau saya BAB itu sering keluar darahnya. Terus saya tuh diarenya tuh nggak sembuh-sembuh sampai sekarang, Dok. Gimana ya? Oh, kalau saya boleh tahu, apakah Bapak memiliki riwayat penyakit lain? Tidak ada, Dok. Apakah Bapak Agus akhir-akhir ini bepergian ke suatu tempat? Selama pandemi ini saya nggak kemana-mana, Dok. Di rumah aja. Oh, begitu ya, Pak. Silakan Bapak berbaring dulu ya. Akan saya periksa dulu. Baik. Baik, saya rasa dilihat dari kondisi Bapak saat ini, saya sarankan Bapak untuk segera melakukan USG dan pemeriksaan lab lainnya. Apakah Bapak bersedia? Baik, Dok. Saya bersedia. Saya udah lelah. Saya pengen cepat sembuh, Dok. Baik, Pak. Mari kita lakukan pemeriksaan USG dan pemeriksaan lab lainnya ya. Ya, baik, Dok. Pasien kemudian melakukan pemeriksaan USG dan pemeriksaan laboratorium yang lainnya. Maaf sebelumnya, Pak. Saya daftarkan pada bagian lab ya, untuk mempermudah dan mempercepat pemeriksaan lebih lanjut. Silahkan Bapak dapat langsung menuju ke ruang laboratorium untuk pemeriksaan lab. Nanti setelah selesai pemeriksaan, silahkan kembali ke ruang dokter ya, Pak. Baik, Sus. Mari saya antarkan ke bagian lab untuk pemeriksaan. Baik, terima kasih.
Setelah hasil lab keluar, pasien masuk ke dalam ruangan dokter kembali. Baik, Pak. Setelah saya melihat hasil USG dan hasil labnya Bapak Agus itu mengalami kolitis sigmoid atau kolitis ulceratif, di mana kolitis sigmoid ini merupakan peradangan di bagian usus besar. Lebih tepatnya lagi itu, sigmoid ini merupakan bagian usus besar paling bawah yang terhubung ke anus. Sehingga diare hingga saat buang air besar berdarah yang dialami oleh Bapak Agus ini dikarenakan peradangan tersebut. Kemudian, Pak, saya akan menjelaskan hasil lab milik Bapak. Jadi, di sini kadar hemoglobin dan hematokrit Bapak di bawah normal. Hal ini menandakan terdapat pendarahan akibat peradangan usus tersebut, Pak. Hasil lab lainnya yaitu trombosit dengan kadar 426 IU, di mana nilai tersebut di atas batas normal. Nah, dari beberapa hasil lab tersebut, saya sarankan Bapak untuk menjalani rawat inap, agar kami juga dapat memantau perkembangan kesembuhannya Bapak. Bagaimana, Pak? Apakah Bapak bersedia? Oh, begitu ya, Dok. Baik, Dok. Saya bersedia aja, Dok. Yang penting cepat sembuh. Baik, Pak. Oh ya, Suster, segera proses rawat inap untuk Pak Agus ya. Baik, Dok. Pak Agus, silakan tunggu sebentar di luar ya. Berkas Bapak akan saya urus sebentar. Ya, Dok. Ya, Sus. Baik. Perawat kemudian menyiapkan berkas untuk rawat inap pasien dan kemudian mengantar pasien ke ruang rawat inap. Pak Agus, mari saya antarkan ke ruang rawat inap. Baik, Sus. Terima kasih. Apoteker berdiskusi dengan asisten apoteker untuk penyiapan obat berdasarkan resep dokter. Apoteker melakukan screening resep dan menemukan adanya DRP pada resep dan berkonsultasi dengan Dr. Rista. Selamat siang, Dr. Rista. Perkenalkan, saya Apoteker Agatha dan ini rekan saya Apoteker Pisga. Kami adalah apoteker yang bertugas di instalasi farmasi pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya mau bertanya, Dok, apakah tadi dokter menangani pasien yang bernama Pak Agus yang didiagnosis kolitis sigmoid? Oh ya, selamat siang Mbak Agatha. Iya, betul Mbak. Bagaimana Mbak? Baik, dokter. Jadi begini, setelah kami melakukan screening resep, di sini kami menemukan ada beberapa hal yang perlu kami konsultasikan pada dokter. Terlebih atas obat-obatan yang diberikan kepada pasien. Yang pertama, Dok, untuk antibiotik di sini diresepkan ciprofloxacin ya. Sedangkan kalau menurut kami, ciprofloxacin ini masih terlalu dini untuk diberikan kepada pasien. Kemudian juga setelah saya membaca literatur dari jurnal yang ditulis oleh Huang pada tahun 2012, di sini ciprofloxacin ini kalau diberikan dalam jangka pendek itu kurang efektif, Dok. Jadi kurang memberikan hasil yang signifikan. Kemudian setelah saya baca-baca jurnal lagi, di sini diketahui bahwa ternyata ciprofloxacin itu salah satu efek sampingnya adalah diare. Sedangkan pasien kita ini justru keluhan utamanya adalah diare. Jadi menurut kami sebaiknya ciprofloxacin ini tidak diberikan. Begitu, dokter. Oh, begitu. Baik-baik. Lalu, apakah ada saran terkait pengganti obat ini? Menurut kami, Dok, pasien ini sepertinya cukup diberikan antiinflamasi karena pasien ini sehingga pasien ini dapat diberikan sulkolon. Nah, sulkolon ini isinya zat aktif adalah sulfasalazin. 3 kali sehari 1 tablet, di mana 1 tablet ini kandungannya 1000 mg yang diresepkan. Namun, menurut literatur, untuk dosis yang diberikan pada resep ini terlalu rendah, Dok. Sehingga seharusnya diberikan 4-6 gram per hari. Sehingga menurut saya menyarankan untuk dinaikkan menjadi 4 kali sehari 1 tablet setelah makan. Gitu. Oh, baik kalau begitu. Terima kasih untuk koreksinya ya, Mbak. Kemudian dokter, saya juga mau menyarankan untuk antiinflamasi ini
sebaiknya juga kita beri kortikosteroid karena sudah banyak penelitian yang mengatakan bahwa kortikosteroid itu bisa untuk mengatasi kolitis ulceratif. Kemudian dokter untuk pemberiannya itu setelah saya baca jurnal, di sini saya ada jurnal yang ditulis oleh John dan kawan-kawan pada tahun 2013. Di sini mengatakan bahwa pemberian kortikosteroid itu lebih efektif kalau diberikan secara intravena. Jadi kalau menurut saya dokter, pasien ini juga diberikan injeksi kortikosteroid begitu. Oh, baik kalau begitu saya akan meresepkan juga kortikosteroid injeksi. Apakah ada obat lain yang sekiranya masih perlu dikoreksi? Ini dokter, terkait ya, lansoprazol ini juga tidak diperlukan karena keluhan utama pasien sendiri adalah diare. Jadi dibandingkan memberi lansoprazol yang tidak sesuai dengan indikasi, lebih baik pasien diberikan loperamid, dok. Nah, karena menurut literatur yang saya baca, itu loperamid efektif untuk mengatasi diare yang dialami pasien. Nah, saya juga menyarankan juga pemberian tablet tambah darah untuk pasien. Ini karena dilihat dari hasil pemeriksaan lab, pasien ini memiliki kadar Hb dan HMT yang sangat rendah, dok. Sehingga dianjurkan untuk mengonsumsi tablet tambah darah dengan dilakukan monitoring terhadap kadar Hb dan HMT pasien. Oh ya baik, jadi untuk obat-obatan yang diberikan kepada pasien itu sulkolon dengan zat aktif sulfasalazin 4 kali 1 tablet 1000 mg, terus injeksi kortikosteroid, loperamid, tablet tambah darah, sama paracetamol. Benar begitu, Mbak? Iya, benar sekali dokter. Oh ya baik, kalau begitu saya tulis dulu resepnya ya, Mbak. Ini Mbak resepnya. Baik dokter, terima kasih banyak. Kami permisi dahulu ya, dok. Terima kasih. Iya, Mbak. Obat yang diresepkan kemudian disiapkan dan diberikan kepada perawat. Permisi, saya mau ambil obat atas nama Pak Agus. Apa sudah disiapkan? Oh, sudah suster, sebentar ya saya ambilkan dulu. Oke. Suster, jadi ini tadi ada perubahan resep, di mana pasien ini jadinya mendapatkan injeksi kortikosteroid, dan ini nanti diberikannya bersamaan dengan infus saja ya, suster. Kemudian pasien juga mendapat sulkolon, ini diberikannya 4 kali sehari 1 tablet. Lalu ada tablet loperamid, ini untuk awal dosis yang saya berikan 4 mg. Kemudian nanti kalau sudah membaik diberikan dosis 2 mg saja, diminumnya setelah buang air besar. Kemudian di sini pasien juga dapat tablet tambah darah, diminumnya 1 kali sehari 1 tablet, dan kemudian untuk paracetamol ini diminumnya 4 kali sehari 1 tablet. Tapi nanti kalau misalnya pasien sudah tidak demam lagi, paracetamolnya dihentikan saja tidak apa-apa, suster. Baik, terima kasih Mbak. Saya bawa ya obatnya. Ya, terima kasih kembali, suster. Apoteker ditemani perawat melakukan visit ke pasien selama 5 hari berturut-turut. Dan terapi untuk pasien sudah menunjukkan hasil yang membaik. Visit apoteker ke Bangsal hari kelima. Halo, selamat pagi Pak Agus. Bagaimana kondisi Bapak sekarang? Apakah Bapak masih merasakan nyeri dan demam? Wah, selamat pagi, Mbak. Nyeri saya sudah jauh lebih baik ini. Dan sebelumnya saya sudah tidak demam lagi, Mbak. Jadi saya sudah merasa enakan. Terus saya merasa saya tuh kondisinya sudah sangat membaik gitulah. Baik Pak, puji syukur. Berarti untuk obat demam dan diarenya tidak usah dilanjutkan lagi ya Pak. Namun untuk terapi obat sulfasalazin tablet tambah darahnya tetap diminum terus ya Pak. Oh iya, Mbak. Siap. Untuk obatnya selalu saya minum tepat waktu, Mbak. Baik Pak. Oh iya, apakah Bapak mengalami keluhan lain setelah minum obat yang telah diberikan? Tidak ada, Mbak, sejauh ini.
Baik, Pak, kalau begitu. Silahkan Bapak beristirahat kembali. Nanti dokter akan visit kemari untuk melihat kondisi Bapak. Semoga lekas membaik ya, Pak. Saya permisi dahulu. Mari, Pak. Baik, terima kasih Mbak atas doanya.